Perkenalkan, nama saya Timotius Juniko Kruskito, NPM 18001010240. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi dengan gender wanita. Sebelum masuk ke tentang negosiasi dengan gender wanita, di sini pertama akan mendefinisikan arti kata gender. Nah, gender ini lebih mengacu pada penunjuk jenis kelamin secara budaya dan psikologis. Nah, merupakan aspek-aspek dari peran atau identitas, bukannya aspek biologis ya, yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan dan masyarakat. Nah, tidak ada jawaban yang sederhana untuk menjawab pertanyaan mengenai cara gender mempengaruhi negosiasi, namun penelitian baru-baru ini menunjukkan perbedaan tersebut ada dan mengapa sulit untuk menemukan hal tersebut dan dalam perbandingan negosiator laki-laki dan perempuan. Setelah tadi membahas tentang gender, nah sekarang lebih masuk yaitu negosiator wanita dilihat dari perspektif teoritis. Nah, mungkin di sini ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi cara wanita dalam negosiasi. Yang pertama itu ada cara pandang relasional terhadap orang lain. Nah, di sini wanita lebih menekankan pada tujuan interaksi atau lebih tepatnya ke aspek interpersonal dari negosiasi tersebut. Dan yang kedua, cara pandang agensi. Nah, di sini wanita itu cenderung untuk tidak membuat batasan jelas antara negosiasi dan aspek lain dari hubungan mereka dengan orang lain. Namun, justru melihat negosiasi sebagai perilaku yang terjadi dalam sebuah hubungan tanpa bagian yang menandai kapan mulai dan kapan berakhir. Ini bisa dikarenakan wanita lebih cenderung melihat negosiasi mengalir alami dari hubungan. Mereka kurang mengenali bahwa negosiasi itu tersebut selalu terjadi. Dan yang ketiga, keyakinan terhadap kemampuan dan kelayakan. Nah, di sini pengharapan dan kelayakan diri seseorang mempengaruhi bagaimana wanita melakukan pendekatan di meja negosiasi. Misalnya, dalam negosiasi gaji. Nah, di sini wanita lebih cenderung untuk melihat kelayakan mereka seperti apa yang akan dibayarkan oleh majikan mereka. Itu yang keempat, kendali melalui wewenang. Nah, di sini pria dan mungkin wanita mendapat dan menggunakan kekuatan dalam cara berbeda-beda. Di sini wanita lebih cenderung mencari wewenang di mana ada interaksi di antara semua pihak dalam hubungan untuk membangun koneksi dan meningkatkan kekuasaan semua orang. Dan kelima yaitu memecahkan masalah melalui dialog. Nah, di sini wanita itu menggunakan dialog dalam cara yang berbeda daripada pria. Di sini wanita mencari cara untuk terlibat dalam mencari ide gabungan di mana untuk dapat memahaminya dilakukan dengan cara diklarifikasi secara progresif melalui interaksi. Mereka juga secara alternatif mendengar dan berkontribusi, dan ini menghasilkan sebuah sekumpulan narasi yang mencerminkan pemahaman yang baru muncul. Dan yang keenam yaitu persepsi dan stereotip. Maksudnya stereotip ini adalah penilaian terhadap seseorang berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Nah, stereotip bisa merupakan prasangka positif dan bisa negatif. Nah, bagaimana si negosiator menerima dan membingkai proses negosiasi dapat memiliki dampak penting pada perilaku negosiasi. Nah, di sini bagi negosiator wanita, hal ini dapat berarti sebuah reputasi yang mengawalinya. Stereotip negatif mengenai para penawar wanita membentuk pengharapan dan tindakan oleh pria dan wanita di meja negosiasi. Selanjutnya, itu penemuan empiris mengenai perbedaan gender dalam negosiasi.
Nah, di sini wanita memahami negosiasi dengan cara yang berbeda, yaitu mungkin negosiator wanita memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan pria untuk menafsirkan atau membingkai situasi konflik. Yang pertama yaitu ada hubungan versus orientasi tugas. Nah, di sini wanita itu lebih cenderung untuk menerima berbagai episode konflik dengan istilah hubungan. Yang kedua yaitu kompetisi versus kolaborasi. Nah, di sini wanita memperoleh hasil yang lebih buruk dari pria ketika bernegosiasi atas nama mereka sendiri, tetapi dapat mengalahkan pria ketika bertindak atas nama individu lain. Yang ketiga yaitu ekspektasi hasil. Nah, di sini wanita memiliki kecenderungan untuk mengabaikan potensi yang dimilikinya untuk negosiasi daripada pria dan mengharapkan hasil yang lebih sedikit dari negosiasi daripada pria. Selanjutnya yaitu wanita berkomunikasi dalam negosiasi. Nah, di sini bagaimana wanita menerima perilaku komunikasi yang muncul selama negosiasi? Yaitu pertama, wanita itu lebih cenderung untuk mengungkapkan informasi pribadi dan perasaan mereka dibandingkan pria. Dan terus wanita ini juga cenderung suka berdebat atau tidak marah dalam negosiasi di dunia maya, misalnya kayak melalui sosial media seperti IG, WA, Instagram, dan lain-lainnya. Masih banyak lain-lainnya yaitu dibandingkan dengan negosiasi tatap muka. Jadi wanita ini lebih suka dalam negosiasi tatap muka daripada lewat dunia maya. Selanjutnya yaitu taktik yang serupa memiliki dampak berbeda ketika digunakan oleh wanita. Nah, yang pertama yaitu taktik penukaran atau mengingatkan supervisor terhadap bantuan sebelumnya dan menawarkan untuk berkorban. Jadi menurut hasil penelitian menunjukkan tidak hanya wanita menerima hasil yang berbeda selama negosiasi gaji, tetapi bahwa taktik yang sama dapat memiliki dampak berlawanan pada hasil negosiasi gaji. Misal tergantung apakah hal tersebut digunakan oleh karyawan pria atau wanita. Yang kedua yaitu taktik penukaran memiliki dampak positif. Taktik penukaran yang memiliki dampak negatif pada hasil negosiasi gaji terhadap karyawan wanita. Nah, di sini hal ini terjadi karena mungkin ya wanita ini menggunakan taktik bernegosiasi yang sama dengan pria tetapi kurang berhasil dibanding pria. Terus yang ketiga, taktik agresif. Nah, di sini penelitian menunjukkan adanya perbedaan reaksi dari orang-orang yang bernegosiasi secara agresif. Dalam negosiasi penerimaan pegawai, pria dan wanita ini cenderung tidak untuk direkrut ketika mereka menawar secara agresif. Namun demikian, wanita cenderung untuk direkrut 3,5 kali lebih kecil ketika mereka agresif. Selanjutnya yaitu stereotip gender mempengaruhi performa negosiasi. Jadi bagaimana sih bahwa performa negosiator wanita dalam bervariasi itu tergantung dari jenis stereotip barang jenis kelamin yang diaktifkan dalam situasi tertentu. Yaitu yang pertama, stereotip mengurangi performa negosiasi wanita. Jadi wanita itu kalau dalam performa pasti akan kalah dari pria dalam negosiasi campuran gender. Dan sifat maskulin itu membuat pria memiliki performa yang lebih baik daripada wanita. Terus yang kedua, stereotip teraktivasi dapat lebih penting dari negosiator gender yang sesungguhnya. Jadi ketika satu stereotip wanita diaktifkan, negosiator ini dari kedua jenis kelamin tersebut memperoleh hasil yang lebih integratif
Dan yang terakhir yaitu mengatasi kelemahan perbedaan gender. Itu yang pertama, intervensi motivasional. Jadi wanita ini lebih sering dikenakan sanksi atas perilakunya yang terlihat seperti mempromosikan diri. Oleh karena itu, negosiator wanita ini cenderung mempermainkan pengolahan atas impresi yang lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi mungkin sebagai konsekuensinya ini tuh para wanita dapat mendapatkan hasil yang lebih sedikit daripada pria. Nah, untuk memecahkan pola tersebut ini itu adalah dengan menekankan ketergantungan bersama dari kedua belah pihak dengan membuat lebih sedikit promosi diri dalam negosiasi untuk masing-masing pihak. Dan kedua yaitu intervensi kognitif. Nah, di sini memiliki pola pikir yang kuat atau mungkin kesadaran akan peran kekuasaan dalam situasi dan hubungannya dengan taktik dan hasil dapat menjadi alat penting dalam negosiasi. Jadi di sini pola pikir dapat membuat perbedaan perilaku di mana kekuatan menjadi tindakan. Nah, dalam negosiasi dengan bingkai pemikiran yang kuat dapat memberi hasil yang lebih banyak bagi negosiator wanita yang ada di posisi yang kurang menguntungkan. Walaupun wanita cenderung untuk lebih terintimidasi daripada pria dengan prospek negosiasi, hal ini dapat diatasi ketika wanita dibujuk untuk berpikir mengenai kekuasaan. Nah, ketika wanita mengalami kekuasaan, keseganan mereka terhadap negosiasi berkurang sedemikian rupa sehingga dia bereaksi lebih daripada pria. Nah, mungkin cara lain untuk merubah pola pikir wanita yaitu dengan memfokuskan pada sesuatu yang dimiliki bersama para negosiator yang melebihi jenis kelamin, seperti tujuan-tujuan dan identitas mereka bersama, menjelaskan kembali arti menjadi negosiator yang baik yang mencakup sifat-sifat feminim dan meningkatkan persepsi mengenai kendali melalui pelatihannya yang terstruktur. Dan yang terakhir yaitu intervensi situasional. Nah, di sini perbedaan kekuasaan menyebabkan banyaknya perbedaan antara negosiator wanita dan pria. Nah, kekuasaan adalah mungkin faktor penyama pada negosiasi di mana wanita ini cenderung menggunakan hampir sama dan mengambil keuntungan dari kekuasaan tersebut. Dengan diberikannya kekuatan yang sama, mereka tampil cukup baik. Sesuai dengan itu, untuk mengatasi perbedaan gender diperlakukan pencarian ketidakseimbangan struktural dari kekuasaan dalam negosiasi. Salah satu cara untuk melakukan ini tuh yaitu dengan cara mengubah peran sosial yang wanita mainkan untuk mengurangi batas di mana wanita merasa terkekang untuk menyesuaikan dengan peran gender. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan materi tentang negosiasi dengan gender wanita. Mohon maaf bila ada salah kata dan masih ada yang kurang dalam materinya. Mohon maaf. Itu sekian dan terima kasih dari kami.